Juga tahlilnya kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari Bapak Ibu sekalian kita sering-sering bersolawat, mudah-mudahan nantinya di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang terhormat adalah Kapokja Transformasi Pembelajaran Balai Guru Provinsi Bengkulu. Kemudian Pak Ketua dan Ketua Panitia Kegiatan dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu, para narasumber. Ini sudah narasumber atau masih calon? Calon dulu ya. Salah ini artinya. Pembekalan calon narasumber berbagi praktik baik. Mudah-mudahan nanti setelah pembekalan kemudian dipandu oleh para pengajar, Bapak Ibu semuanya ke 108 orang ini benar-benar menjadi narasumber berbagi praktik baik. Amin. Bapak Ibu sekalian, ketika kemarin pengumuman NSBPB diumumkan ya, sebelum pengumuman malah saya bersama Ibu Kapokja memantau perkembangan para pendaftar. Di satu sisi menyenangkan begitu melihat animo luar biasa dari teman-teman yang mendaftarkan dirinya menjadi NSBPB. Luar biasa, kami merasakan cukup bangga dan cukup bahagia ketika yang mendaftar lumayan banyak dibanding sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena perlu saya ceritakan sedikit bahwa NSBPB gelombang pertama itu adalah NSBPB yang ditetapkan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal GTK. Mereka adalah orang-orang yang sekolahnya merupakan sekolah penggerak angkatan pertama. Karena sekolah penggerak angkatan pertama di Provinsi Bengkulu cuma ada di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong. Maka NSBPB gelombang pertama itu posisinya ada di Bengkulu Selatan dan di Rejang Lebong. Kemudian NSBPB gelombang kedua barulah diadakan seleksi. Jumlah yang daftar lumayan banyak ya Bu Elvi ya. Namun yang sampai akhirnya menjadi NSBPB jumlahnya 34 orang. Tahun lalu sudah kita bekali, sudah pula kita refleksi. Makanya kemarin ketika perencanaan anggaran, saya tanya ke Bu Elvi kira-kira untuk gelombang ketiga, gelombang 4 itu berapa orang? Kalau lihat dari kemarin Pak, paling 35. Jadi direncanakanlah waktu itu untuk gelombang 3 dan gelombang 4 35 tambah 35. Jadi sama dengan 70. Ketika pengumuman kemarin, saya tanya Bu Elvi, berapa orang yang lolos? 104 Pak. Tepuk tangan dulu. Luar biasa, di luar ekspektasi kami, lebih 3 kali lipat. Muncul kebahagiaan dan muncul juga kepusingan. Saya bilang udah kita daring aja lah Bu. Mulai cemas semua. Ini pembukaan aja nanti pulang. Daring. Enggak. Terlanjur pamit 4 hari Pak. Terlanjur ya, sudah terlanjur cek ini, sudah dapat kabarnya. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya bilang ke Bu Elvi, kita cobakan, mudah-mudahan bisa hybrid. Awalnya hybrid. Ada 2 planning waktu itu. Hybrid antara daring dan luring, kita coba cek siapa yang nilainya paling baik. Kita panggil luring, yang kira-kira 3 ke bawah gitu, urutannya udah daring aja lah gitu ya. Tapi pikir lagi, akhirnya mempertimbangkan, ketemu dengan teman-teman perencanaan, ketemu dengan penganggaran, dan hasilnya sore ini kita berhasil mengumpulkan ke 93 orang berbagi praktik baik di Hotel Mercure untuk kita bekali secara luring 4 hari lamanya, mulai dari hari ini sampai tanggal 18. Mudah-mudahan bentuk
usaha kami dari Balai Guru Penggerak untuk memberikan apresiasi dan memberikan yang terbaik bagi para Bapak Ibu calon narasumber berbagi praktik baik ini. Mudah-mudahan pun diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semua dan memberikan feedback baik pula bukan kepada kami tapi kepada murid-murid kita di sekolah dan kepada teman-teman Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota Bapak Ibu masing-masing. Amin. Harapannya ketika kami memberikan yang terbaik, kita pun bisa memberikan yang terbaik bagi teman-teman kita yang ada di daerah, bagi murid-murid kita yang ada di sekolah. Mudah-mudahan pembekalan dan materi yang diberikan oleh para pengajar nantinya, Bapak Ibu akan dibagi menjadi 5 kelas. Akan dibagi menjadi 5 kelas, akan didampingi oleh 1 orang pengajar, dan pengajar ini yang akan mendampingi Bapak Ibu sampai nanti akhirnya mengunggah aksi nyata. Betul ya? Nanti akan didampingi sampai Bapak Ibu mengunggah aksi nyata. Mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar bisa mengosongkan botol yang Bapak Ibu bawa masing-masing dari rumah. Karena saya tahu lihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah penuh pengalaman, wajah-wajah penuh Masalah. penuh air ya. Wajah-wajah lapar juga ini. Jadi harapannya kosongkan dulu botol yang dibawa supaya benar-benar bisa menerima dengan penuh apa-apa saja yang disampaikan dan diberikan oleh teman-teman pengajar. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman luar biasa menghadapi atau mungkin menjadi narasumber, tapi ini berbeda dengan narasumber pada umumnya Bapak Ibu ya. Ini narasumber berbagi praktik baik. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah membagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, bukan yang lain. Boleh nggak yang lain Pak? Boleh. Cuma jangan kelewatan. Sampai akhirnya meninggalkan sekolah, meninggalkan murid-murid, malah akhirnya kelilingan gitu ya, tarkam. Jangan. Karena yang dilakukan adalah membagi praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Dan jangan juga nggak pernah melakukan praktik baik terus mau berbagi gitu. Ya. Apa yang mau Melakukan dibagi? praktik baik dulu, baru berbagi. Artinya sekolah dulu, di dalam komunitas belajar yang ada di sekolah dulu berbaginya, baru keluar. Jangan di dalam sekolah ditinggalkan. Weh, minta maaf nih, saya dipanggil sekolah itu. Sorry nih, saya sekolah itu. Jangan dulu, kami di situ nah. Jangan. Ya. Di dalam dulu, berbuat baik dulu di dalam, baru berbagi keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa Bapak Ibu lagi-lagi tadi yang saya sampaikan penuh pengalaman, punya sudah aral melintang di mana-mana. Saya lihat ada yang pengajar praktik, ada yang sudah jadi fasilitator, ada yang sudah jadi guru penggerak. Ya ini saya pikir sudah banyak pengalaman Bapak Ibu semua. Terkait administrasi dan sebagainya, bahwa Balai Guru Penggerak juga punya pakem yang bahwasanya ketika melakukan sesuatu hal mungkin ada laporan yang harus dibuat, ada hasil kegiatan yang harus dilaporkan, dan mungkin ada tata caranya, ada langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu penuhi. Nah, ketika nanti ada laporan, ketika nanti ada feedback atau apapun itu, ada rencana tindak lanjut yang kami berikan dan harus Bapak Ibu lakukan, harapannya dibuatlah sesuai dengan yang kami minta gitu ya. Jangan nanti ketika kami mentang-mentang ini, wah sayo nih pacaklah loh Pak, pacaklah sayo, beneran sayo nih, jangan ya. Karena kami juga membuat rencana tindak lanjut, menyusun draft laporan, itu sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Jadi mohon dengan sangat, kalau nanti ada rencana tindak lanjut, ada laporan yang harus dibuat, itu mohon disesuaikan dengan apa yang sudah kami susun, apa yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian,
harapan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu semua dari gelombang ketiga ini bisa lulus, kemudian benar-benar bisa membantu kami, membantu Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu untuk membagikan praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan ke semua teman-teman yang ada di kabupaten kota masing-masing. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sama ya antar kabupaten kota, ini jadi tugas Bapak Ibu juga untuk mungkin memberikan motivasi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu, teman-teman yang mungkin tidak memahami, karena kadang-kadang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak mau daftar. Ya, kalau yang sudah tahu rasanya akan mendaftar berkali-kali. Ini banyak contohnya ya. Sudah jadi guru penggerak terus nanya lagi, Pak, apa lagi? Pak, kami daftar ini lagi ya gitu. Pak, kami, karena sudah tahu rasanya bagaimana ya. Jadi diinformasikan praktik baik yang sudah dilakukan ini dibagikan ke teman-temannya. Ya. Ada guru yang nanya ke saya, Pak, gimana caranya supaya dapat baju Merdeka Belajar? Sablon sendiri. Saya bilang pergi ke percetakan sablon sendiri ya. Bukan Pak, yang dari Balai Guru Penggerak. Saya bilang ikut kegiatannya Balai Guru Penggerak. Ada narasumber berbagi praktik baik, saya bilang. Ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Kemudian ada apa lagi macam-macam. Ikutlah saya bilang itu kan supaya dapat. Sekarang nggak dapat baju ya, dapat topi sama pin. Saya mikirnya kemarin mau dikasih apa ya, udah kasih topi aja. Hari ini panas gitu ya, kasih pakai topi. Saya rencananya pinnya nggak segede itu, mau lebih gede lagi seperti Captain America gitu, biar tahu kalau. Jadi ketahuan kan. Oh ini NSBPB, tapi kata teman-teman Bapak jangan gila Pak, gitu ya. Cukuplah biar ditaruh di Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati, silahkan mengikuti, jaga kesehatan karena di bulan Ramadan jangan sampai kegiatan pembekalan ini mengganggu ibadah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu pengajar kemarin sudah berusaha sebaik mungkin menyusun jadwal supaya jadwal beribadah juga tidak terganggu. Jangan lupa sahur, tetap sahur ya, karena ada berkah di setiap sahur. Jangan sampai mentang-mentang sudah capek Pak, pembekalan nggak sahur lagi, nanti ujung-ujungnya nggak puasa gara-gara pembekalan NSBPB lah kami nggak puasa-puasa Pak, gitu. Jangan gitu ya. Tetap beribadah, jaga kesehatan, ikutilah pembekalan ini dengan baik, serap ilmu dari para pengajar sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Kalau kurang jelas silahkan tanyakan, kalau tidak mengerti jangan ragu-ragu dan jangan takut untuk menanyakan segala sesuatunya kepada para pengajar. Bapak Ibu sekalian, kami berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu, tapi tentu saja kesalahan-kesalahan masih saja muncul gitu ya. Untuk itu saya mewakili seluruh panitia dan teman-teman yang nanti menjadi pengajar Bapak Ibu sekalian memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tadi ternyata di kamarnya sudah selonjoran di kamar tiba-tiba masuk perempuan. Nggak sekamar kita Bu gitu ya. Maklumlah ini kita hotel juga mungkin tidak tahu ya, namanya seperti nama laki-laki ternyata perempuan. Namanya seperti perempuan ternyata laki-laki gitu ya. Jadi kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya, mudah-mudahan ini tidak menjadi permasalahan yang berarti bagi Bapak Ibu. Mohon kami dimaklumi, mudah-mudahan ke depan kita jadi lebih baik lagi. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon izin dari Bapak Ibu sekalian, acara pembekalan narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga di Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu secara resmi dibuka. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.